Sekarang ini ChatGPT udah dipakai di mana-mana. Buat nyari ide konten, bantuin ngerjain tugas, bikin caption Instagram, bahkan sampai nulis skrip video kayak gini. Tapi, pernah nggak sih kamu ngerasa, kok jawabannya ChatGPT gini doang ya? Atau mungkin kamu pernah mikir, ChatGPT nggak sepintar yang dibilang orang-orang. Padahal ya, masalahnya bukan di ChatGPT-nya, tapi di cara kamu pakainya. Yap, aku juga dulu kayak gitu. Awalnya asal ngetik aja, terus kesel sendiri karena jawabannya nggak sesuai harapan. Tapi setelah aku pelajarin cara pakainya yang bener, ternyata beda banget hasilnya. Makanya di video ini aku mau share ke kamu 5 kesalahan fatal yang sering banget dilakuin saat pakai ChatGPT dan yang paling penting, cara benerinnya biar kamu bisa dapetin hasil yang jauh lebih maksimal. Kalau kamu nonton video ini sampai habis, aku jamin kamu bakal ngerti gimana cara ngobrol sama ChatGPT kayak ngobrol sama asisten pribadi yang ngerti kamu banget. Kesalahan pertama yang sering banget orang lakuin saat pakai ChatGPT adalah nanya terlalu umum. Kamu pasti pernah kan nanya hal-hal kayak gini ke ChatGPT. Gimana cara sukses? Atau apa aja cara jadi orang kaya? Tapi pas ChatGPT jawab, kok jawabannya jadi ngelantur dan nggak sesuai harapan? Tenang, itu bukan karena ChatGPT-nya yang salah. Sebenarnya masalahnya ada di prompt, atau pertanyaan yang kamu ajukan ke ChatGPT yang terlalu umum. ChatGPT itu canggih, tapi dia butuh konteks biar bisa kasih jawaban yang lebih spesifik dan berguna. Tanpa konteks, jawabannya bakal jadi terlalu luas dan nggak fokus. Untuk menghindari kesalahan ini, ada rumus yang bisa kamu pakai, yaitu siapa, apa, kenapa, bagaimana. Ini akan bantu kamu supaya pertanyaan yang kamu ajukan lebih jelas. Dan ChatGPT bisa memberikan jawaban yang lebih tepat sasaran. Ayo kita breakdown dengan contoh. Misalnya, kamu tanya ke ChatGPT, gimana cara sukses? Jawaban yang keluar bisa jadi sangat umum dan kayak kutipan motivasi. Misalnya, untuk sukses kamu harus kerja keras, pantang menyerah, dan terus belajar. Tapi jawabannya nggak spesifik. Padahal kamu pengen tahu apa langkah nyata yang bisa kamu ambil. Ini bisa bikin kamu bingung dan nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, coba ubah pertanyaanmu jadi lebih spesifik sesuai rumus tadi. Misalnya kamu nanya, saya seorang mahasiswa semester 6, pengen jadi UI UX designer, gimana langkah suksesnya? ChatGPT bakal lebih fokus dan memberikan jawaban yang lebih aplikatif. Sekarang, coba kamu lihat perbedaannya. Di pertanyaan pertama, ChatGPT jawabnya cuma sekilas dan terlalu luas. Tapi di pertanyaan kedua, jawabannya jadi lebih spesifik dan relevan dengan keadaan kamu. Kenapa itu terjadi? Karena kamu udah memberikan konteks yang lebih jelas, jadi ChatGPT bisa memberikan langkah-langkah yang lebih terarah. Jadi gimana cara pakainya? Gampang banget. Kapanpun kamu mau tanya ke ChatGPT, pastikan kamu kasih konteks yang cukup supaya jawabannya nggak melayang-layang. Kalau kamu lagi butuh saran tentang karier, pendidikan, atau bahkan hobi, coba pastikan kamu jawab pertanyaan ini. Siapa kamu? Misalnya, saya seorang mahasiswa. Apa yang kamu cari? Misalnya, saya ingin jadi desainer grafis. Kenapa kamu tanya itu? Misalnya, karena saya baru mulai belajar desain. Bagaimana langkah-langkah yang harus diambil? Misalnya, apa yang harus saya pelajari pertama kali? Dengan ngikutin rumus ini, ChatGPT bakal kasih jawaban yang lebih sesuai dengan situasimu. Dan tentunya lebih actionable. Jadi untuk kesalahan pertama ini, kalau kamu nanya terlalu umum, jawabannya juga bakal umum. Sebaliknya, kalau kamu kasih konteks yang jelas dan spesifik, ChatGPT bakal bantu kamu lebih fokus dan bisa kasih saran yang langsung bisa kamu aplikasikan. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan kedua yang menurut aku paling sering dilakuin tanpa sadar. Nggak ngasih konteks.
Bedain ya, ini beda sama poin pertama. Kalau tadi kesalahannya karena kamu nanya terlalu umum, contohnya gimana cara sukses. Nah, kalau yang ini lebih ke kamu nanya spesifik tapi nggak jelasin latar belakang atau situasinya. Misalnya nih ya, kamu ngetik, tolong buatin caption buat produk saya. Kelihatannya udah spesifik, iya kan? Tapi tunggu dulu, ChatGPT bakal bingung karena dia nggak tahu produk kamu tuh apa, dijual ke siapa, dan diposting di mana. Analoginya gini, kamu minta tolong ke temen buat bantuin promosi barang, tapi kamu nggak kasih tahu itu barang apa, targetnya siapa, sama platformnya, ya wajar dong kalau hasilnya ngasal. Biar ChatGPT bisa bantu kamu secara maksimal, kamu cukup masukin 4 info penting ini. Apa? Apa yang kamu minta atau topiknya apa? Siapa? Siapa target audiensnya? Di mana? Akan dipakai di mana? Instagram, LinkedIn, email, dan lain-lain. Tujuan. Mau ngapain? Jualan, edukasi, hiburan, atau awareness? Percaya deh, dengan nambahin konteks kayak tadi, kamu bakal dapetin jawaban dari ChatGPT yang jauh lebih relevan, lebih nyambung, dan lebih powerful. Jangan pelit info ya, karena ChatGPT bukan cenayang. Dia cuma bisa kerja sebaik informasi yang kamu kasih. Kesalahan ketiga yang sering banget terjadi adalah salah format prompt. Apa sih maksudnya? ChatGPT itu adalah model bahasa yang belajar dari banyak data. Tapi, walaupun pinter, dia nggak bisa baca pikiran kita kan? Jadi, kalau kamu nggak kasih petunjuk yang jelas, jawabannya bisa jauh dari yang kamu harapkan. Ini kenapa format prompt yang kamu pakai penting banget. Misalnya, kamu pengen bikin artikel tentang tips sukses belajar online. Kalau kamu cuma tulis, tolong buat artikel tentang belajar online, ChatGPT bisa aja kasih artikel yang terlalu umum atau bahkan terlalu teknis. Nah, biar nggak salah lagi, ada rumus format prompt yang bisa kamu pakai setiap kali nanya ke ChatGPT. Gini caranya, tentukan tujuan, jelasin apa yang kamu pengen hasilnya, misalnya buat artikel, rangkuman, penjelasan, atau lainnya. Beri konteks, kasih tahu latar belakang siapa audiensnya atau kondisi tertentu yang perlu dicermatin. Tanya dengan spesifik, ajukan pertanyaan yang jelas, misalnya bisa kasih contoh atau buat lebih singkat ya. Jadi misalnya kalau kamu mau bikin artikel tentang tips sukses belajar online, kamu bisa kasih prompt kayak gini. Bantu saya buat artikel tentang tips sukses belajar online untuk mahasiswa baru. Fokus pada cara mengatur waktu dan memilih materi yang tepat. Buat artikelnya sekitar 500 kata dengan contoh praktis yang bisa langsung dipakai. Gimana? Jadi lebih jelas kan? ChatGPT bakal ngasih kamu artikel yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kamu cari. Jadi inget ya, format prompt yang benar itu sangat penting. Kalau kamu nulisnya asal, ya hasilnya juga bakal asal. Dengan memberi informasi yang jelas, spesifik, dan terstruktur, kamu bakal dapetin jawaban yang jauh lebih tepat dan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Waktu kamu cuma nanya satu kalimat dan langsung cabut, kamu ngelewatin potensi paling keren dari ChatGPT, yaitu kemampuannya buat ngobrol interaktif dan adaptif. Semakin kamu lanjutin obrolan, kasih feedback, revisi, atau minta versi lain, hasilnya bakal jauh lebih bagus dan sesuai sama yang kamu mau. Kamu nanya, tolong buatin aku caption buat jualan sepatu di Instagram. Jawaban ChatGPT keluar, tapi kamu ngerasa, terlalu formal nih. Jangan diem. Lanjutin aja kayak ngobrol. Tolong bikin versi yang lebih santai, cocok buat anak muda Gen Z. Atau bisa tambahin emoji dan call to action juga ya. Ngobrol kayak gini bikin ChatGPT ngerti kamu maunya apa. Hasilnya bisa kamu pakai langsung, nggak perlu banyak edit lagi. Kalau kamu nulis prompt ke ChatGPT, jangan asal ngetik, buatkan artikel, atau kasih ide bisnis. Kamu harus kasih info yang lengkap, kayak kamu jelasin ke teman kamu. Maunya apa, topiknya apa, buat siapa, gayanya gimana, dan outputnya bentuknya apa.
itu bikin ChatGPT bisa kasih jawaban yang jauh lebih akurat dan berguna buat kamu. Intinya gini, ChatGPT bukan sekadar mesin pencari, dia partner mikir. Makin kamu ajak ngobrol, kasih arahan, dan revisi bareng-bareng, makin cerdas juga hasil yang kamu dapetin. Jadi, inget ya, ChatGPT itu kayak partner kerja kamu. Semakin kamu ngerti cara makainya, semakin keren juga hasil yang kamu dapet. Kalau kamu suka video kayak gini dan pengen belajar lebih dalam cara pakai ChatGPT buat tugas, kerja, atau bisnis, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Aku bakal share banyak tutorial dan trik yang ngebantu kamu jadi lebih produktif dan smart. Sampai ketemu di video selanjutnya.